Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Makam para wanita Karuhun Sunda. Leluhur-leluhur dari pihak wanita ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur. 1. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang. 2. Ibu Ratu Siti Dewi Hasta. 3. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari. 4. Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci. 5. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon. 6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati. 7. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat. 8. Ibu Ratu Siti Dewi Niti Suari Sunan Ambu. 9. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Purbasari. 10. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning. 11. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat. 12. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung. 13. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya. 14. Eyang Sepuh Prabu Ismaya. 15. Syekh Sultan Janawiyah. 16. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi, Lingga Buana, kakek Dr. Sri Baduga Maharaja Siliwangi. 17. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana, Ayahanda Dr. Prabu Siliwangi. 18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon. Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh, setelah pada tahun 17 Sri Panggung pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binatara Ajar Kusuma Padangi menginjakan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas, maka kemudian Sri Panggung pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan. Sri Panggung pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binatara Ajar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan kitab Sindil. Dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para dewa dan memuat ajaran-ajaran pitutur, berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari, pituduh berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat, pibakalen berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian. Sampurasun Rampes. Neda maaf ka Gusti Pangeran Numaha Agung nyuwun hampuraken kaluluhur sepuh jeung pini sepuh nu kasebat tataran Sunda, Eyang Dalem Cikundul putra dari Eyang Dalem Arya Wangsa Goparna dari Nangka Berit Sagala Herang Subang dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul beserta sanak saudara dan keturunan-keturunan beliau termasuk Camat Cikalong pertama dan cicitnya yang pendiri silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Jaja Perbata bin Dalem Eom Raja Diraja. Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan-keturunan dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamisasi dari Banten dan Cirebon. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul Nulinggi di Bukit Babakan Jati Cianjur. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adimanggala dimakamkannya ada dua karena beliau punya ilmu pancasona yang legendaris itu. Untuk dari leher ke bawah dimakamkan di tepi sungai Cikondang di bawah pohon mangga di tengah-tengah sawah, kalau kepalanya ada di Bukit Cikondang dan tempatnya wingit dan angker banget bagi yang ingin tirakatan. Eyang Nurbaya Eyang Nurbayin dari Kadipaten Cibale Agung yang letaknya dekat Jangari Cianjur, beliau merupakan abdi dalam di sana yang pada waktu itu dipimpin oleh kerabat Eyang Dalem Cikundul yaitu keturunan dari adik ayah beliau yang bernama Panembahan Girilaya yang mempunyai putra bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta yang merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung sebelum Kadipaten Cikundul dibentuk. Salam buat keturunan-keturunan Eyang Dalem Cikundul. Sekalian saya akan bahas juga. Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hawu merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang di masa kepemimpinan Raja Prabu Gesan Ulun. Kisah patih Kerajaan Sumedang Larang yang sakti dan setia, namun menghilang karena kecewa. Batu Tongkat Apung, Batu Tongkat Jaya tempat Mbah Jaya Perkasa menghilang, moksa atau ngahyang di Desa Dayeh Luhur Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hawu merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang di masa kepemimpinan Raja Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa merupakan salah seorang dari 4 utusan Kerajaan Pajajaran, Kandagalante, yang menyerahkan mahkota Binokasi dan pusaka Kerajaan Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra penerus Kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran.
Karena kesaktiannya Mbah Jaya Perkasa diangkat menjadi patih dan mengabdi di kerajaan Sumedang Larang bersama 3 utusan lainnya, yaitu Batara Dipati Wiradijaya atau Mbah Nangganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Mbah Terong Peot. Singkat cerita, dan Prabu Gesan Ulun pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 pati setianya Kandaga Lante. Kemudian seusai melaksanakan pesantren di Demak, sebelum pulang ke Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun mampir ke Cirebon untuk bertemu dengan Panembahan Ratu penguasa Cirebon, dan disambut dengan gembira karena mereka berdua berasal dari keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikap dan perilakunya yang sangat baik serta wajahnya yang rupawan, Prabu Gesan Ulun disenangi oleh penduduk di Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu yang bernama Ratu Harisbaya jatuh cinta kepada Prabu Gesan Ulun. Namun, versi lainnya menyebutkan jika Ratu Harisbaya merupakan cinta pertama dari Prabu Gesan Ulun sebelum menjadi permaisuri di kerajaan Cirebon. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sepengetahuan Ratu Harisbaya ikut dalam rombongan, dan karena Ratu Harisbaya mengancam akan bunuh diri akhirnya dibawa pulang ke Sumedang Larang. Ikutnya Ratu Harisbaya menjadi pemicu gesekan antara kerajaan Cirebon dan Sumedang Larang. Hingga akhirnya, kerajaan Cirebon berencana akan menyerang kerajaan Sumedang Larang. Mendengar akan adanya serang dari Cirebon itu, rupanya tidak membuat gentar Mbah Jaya Perkasa yang terkenal dengan kesaktiannya dan telah menyatakan ikrar setia kepada Prabu Gesan Ulun. Di dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan sebelum menyerang Sumedang Larang. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun, jika dirinya berempat sanggup menghadap musuh, dan meminta Prabu Gesan Ulun untuk tidak khawatir dan jangan gentar, dan menunggu di keraton. Namun, sebelum berangkat untuk menghadap prajurit dari Cirebon, Mbah Jaya Perkasa menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya, sambil berkata, "Jika perang sudah selesai, lihatlah pohon hanjuang itu, kalau daunnya rontok atau pohonnya layu, berarti suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur itu tanda bahwa hamba unggul di medan perang." Setelah berkata demikian Mbah Jaya Perkasa segera menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya bagai ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang, untuk mempertaruhkan nyawanya demi Sumedang Larang. Berkat kesaktian keempat fatih tentara Cirebon dipukul mundur. Singkat cerita, Mbah Jaya Perkasa dan ketiga rekannya terlibat perang yang dahsyat. Berkat kesaktian keempat patih itu tentara Cirebon dapat dipukul mundur olehnya. Mbah Jaya Perkasa terus mengejar musuhnya waktu itu, hingga makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya Mbah Jaya Perkasa tidak kelihatan kembali, sedangkan ketiga temannya masih menunggu. Karena tidak kunjung datang, ketiga temannya pulang ke Sumedang Larang akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Setiba di keraton mereka bertiga menceritakan kisah Mbah Jaya Perkasa yang tidak muncul kembali setelah mengejar musuhnya yang masih hidup. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Perkasa, Prabu Gesan Ulun bingung, dan memutuskan untuk memindahkan kerajaan Sumedang Larang ke Dayeuh Luhur. Sementara itu, Mbah Jaya Perkasa yang tiba kembali di Kutamaya, merasa heran tidak ada seorang pun tidak ditemukannya. Waktu itu, Mbah Jaya Perkasa melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Mulailah dari situ Mbah Jaya Perkasa merasa marah, dan ketika berpaling ke sebelah timur terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng gunung. Dengan kesaktiannya, Eyang Jaya Perkasa mengentakkan kakinya sekeras-kerasnya ke bumi, seketika itu dirinya sudah berdiri, ngadek di salah satu lereng gunung, dan tempatnya, ngadek. Atau berdiri, tempat itu dijadikan pangadegan. Dari pangadegan itu, Mbah Jaya Perkasa dapat melihat kepulan asap di Dayeuh Luhur, yang akhirnya menyusul ke Dayeuh Luhur dan bertemu dengan Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa marah dan kecewa. Setelah sampai di Dayeuh Luhur, Mbah Jaya Perkasa kemudian dirinya bertanya ke Prabu Gesan Ulun, "Mengapa Gusti tidak melihat tanda yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam dan dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas?" Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Perkasa marahnya kian menjadi-jadi.
Saat itu terjadi pertarungan dengan Mbah Nanganan dan dua orang lagi, yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pencar Buana ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Setelah melampiaskan kemarahannya, Mbah Jaya Perkasa kemudian meninggalkan Prabu Gesan Ulun sambil bersumpah tidak akan mau mengabdi lagi kepada siapapun juga. Mbah Jaya Perkasa berjalan ke puncak bukit sambil menancapkan tongkatnya, dan disitulah Mbah Jaya Perkasa moksa atau ngahyang. Di tempat Mbah Jaya Perkasa ngahyang atau menghilang tersebut, terdapat batu dakon dan tongkat apung yang dikeramatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan tempat, juga mohon maaf apabila hal ini beda persepsi dengan Anda. Semoga bermanfaat, bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin.